kita sudah memiliki pilihan yang solid menguat antara Anies dan Prabowo. Di mana kemudian Ganjar Pranowo ini sebenarnya basis bukan tradisional PDIP saja kalau misalnya demikian. Berdasarkan hasil survei-survei yang lain, bagaimana untuk menunjukkan demikian. Jadi adanya Mahfud MD yang menjadi pasangan wakil presiden itu tidak memberikan dampak signifikan terhadap elektabilitas Ganjar. Pun demikian dengan Gibran sesungguhnya, kenaikan kalau kita lihat dari elektabilitas Prabowo pada 2019 sebenarnya ini mengalami penurunan, declining. Suara Prabowo pada Pilpres 2019 itu sekitar 44 sampai 46. Meskipun ada kontroversi curang, tapi ada sekian. Seharusnya dengan modal politik 46% pada saat pemilu 2019, data ini menunjukkan ada penurunan dukungan terhadap Prabowo dan kemana dukungan Prabowo itu berlabuh? Nah, itu menjadi pertanyaan kita. Apakah kami kalau melihat data ini ada Anies secara asumsi ya? Nanti kita bisa konfirmasi ke data hasil fotosnya. Bukan ke Ganjar. Nah ini kalau ini alasan pilih paslon figur rakyat secara umum ini sama lah dan survei pasti jawabannya masih tradisional, figurnya merakyat, figur tegas berwibawa 15,6%, visi misinya bagus, agama yang kuat. Ini yang kalau figur merakyat, figur tegas itu sudah menjadi mindset pemilih kita. Memang seperti itu jawabannya dari survei. Tapi yang paling poin yang meningkat adalah agama yang kuat. Jarang sekali agama menjadi faktor pilihan. Kali ini sepertinya agama menjadi hal yang cukup signifikan, 10,8%. Kepada pemilih, ini seharusnya saya ingin komentari bahwa meskipun paslon nomor 1 mendapatkan suara 32,9%, 33,2%, dan Prabowo 35,5%, 16,8% untuk Ganjar. Kita lihat foto yang tadi saya sampaikan. Apakah kemudian angka itu masih sudah solid atau memiliki potensi perubahan yang cukup signifikan pada saat pemilu yang akan datang? Lihat bahwa 46,5% pemilih Anies itu masih kemungkinan berubah. Nah, ini kemudian 35,5% pemilih Prabowo juga masih kuat berubah. Persentase ini cukup signifikan. Berbeda dengan Ganjar ya, hanya 15%. Pengalaman survei yang telah saya lakukan, angka 46, 35 itu sangat rentan secara elektoral. Kalau apalagi 27,6 yang solid, ini artinya real suara Anies adalah 27,6, 46% dari pemilihnya. Yang dari 33 itu sekitar 35, 40 dari 35 itu adalah sekitar 20 sekitar 15%-an ya, sekitar 15%-an, 5% dari angka 35 itu yang solid. Tapi tidak berbeda jauh antara Prabowo dengan Anies. Inilah yang kemudian sampai saat ini belum ada paslon yang secara kuat mendapatkan dukungan dari hukum. Elektoralnya masih rentan, masih bisa berubah sebenarnya sesungguhnya. Yang cukup solid adalah di Ganjar Pranowo. Basis dukungannya ada jangkauan, itulah yang menjadi sumber suara paslon 3. Nah, di mana kemudian pasangan sumber suara Anies Baswedan dan Prabowo? Ini menjadi pertanyaan selanjutnya yang perlu kita
bedah dalam revisi ini. Nanti akan dijelaskan datanya. Kalau dia dari pendidikan jelas pemilih Anies rata-rata berlatar belakang lulusan diploma, sarjana, tamat SMA ya, diploma juga. Kemudian untuk Prabowo itu masyarakat akan rumput, yaitu tamat SD Kok 38 dan tamat SMP. Jadi memang berupaya seperti ini. Kalau Anies ada di pemilih-pemilih yang dapat dikategorikan sebagai pemilih cerdas karena dengan latar belakang pendidikan diploma ke atas ada satu, sementara di bawah adalah pemilih awam. Makanya slogan-slogan seperti misalnya gemoy segala macam itu memang kemana pada pemilih dari Prabowo. Pemilih seperti desak Anies itu memang sudah bisa terkategorisasi secara faktual sudah bisa terkategorisasi sebenarnya. Jadi tidak akan berubah tuh. Misalnya desak Anies itu akan merubah pemilih dari Prabowo, tidak terlalu signifikan. Gen Z, kecuali Gen Z ya, Gen Z dengan latar belakang SMA, S1, diploma S1 mungkin akan. Tapi ketika masuk ke pemilih akar rumput, isu-isu yang digunakan dengan polarisasi Anies itu tidak cukup signifikan terlihat dari data pemilih. Ini merupakan PR sesungguhnya. Nah, jadi dari sini bisa dilihat segregasi, ada diferensiasi begini. Segmentasi masing-masing pasar juga clear sebenarnya dari sini. Anies kelas menengah, perkotaan, kemudian Prabowo akar rumput, kemudian Ganjar, ini juga relatif akar rumput juga. Tinggal di antara Ganjar antara pemilih dengan latar belakang kata pemilih cerdas dan pemilih akar rumput. Nah, ini harus ada bridging. Bisa isu-isu apa yang harus modulasi yang harus dimainkan oleh masing-masing paslon ini sehingga mendapat dukungan publik secara solo. Kemudian dari segi pendapatan kelas menengah, pedagang menengah 5 juta ke atas, sementara Prabowo itu 2 juta ke bawah. Tapi agak anomali sebenarnya ketika misalnya kalau kita lihat ya bagaimana kelompok-kelompok buruh melakukan deklarasi terhadap masing-masing paslon. Ini kita bisa konfirmasi apakah kemudian karena kan petani, buruh dan sebagainya ini kan termasuk populasi pemilih kita yang terbesar dibandingkan kelompok-kelompok urban. Ini harusnya menjadi kesan dari semua paslon. Pilihan capres menurut usia ini kelihatan 17, 22 tahun, 45% di Prabowo, sementara Anies 29,5%. Nah, tapi 23 dan 30 tahun itu cukup signifikan, sebenarnya tidak signifikan juga, sama dengan Prabowo. Nah, lagi-lagi kita melihat bahwa ada, jadi Prabowo ini sebenarnya masih cukup punya modal politik, cukup kuat diingat oleh masyarakat, dan kemudian apa ya, menurut saya apa yang terjadi selama ini kinerja Prabowo sebagai di pemerintahan ini tidak cukup signifikan mempengaruhi elektabilitasnya, meskipun ada perubahan dukungan, ada penurunan elektoral dari perolehan suara di pemilu 2019 dan hasil survei yang sekarang ini. Kita lihat petanya tidak berubah dari sisi ekonomi, sosial ekonomi, kemudian dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi usia juga. Agama menunjukkan bahwa Muhammadiyah dan Anies
Sementara NU itu relatif terbelah antara Anies dan Prabowo. Akhirnya apa akibatnya? Isu Ganjar menjadi tidak signifikan dalam survei ini. Isu Ganjar Mahfud tidak signifikan dalam survei ini. Dan non Muslim itu banyak ke Prabowo dan Mahfud. Ganjar Mahfud. Jadi kalau kita bicara bagaimana peran ormas, nah ini sudah menunjukkan adanya segregasi, terutama di kalangan NU. Nah, kita kan beberapa waktu ini juga mendengar isu-isu bagaimana pemecatan PJPWN di Surabaya akibat menolak mendukung salah satu paslon. Nah itu sebenarnya fenomena gunung es dari akar di bawah yang sudah menunjukkan adanya pembelahan. Nah, ini yang tadi saya bilang. Di mana kemudian peta dukungan atau sumber suara dari masing-masing paslon? Nah, kalau kita lihat Jawa itu 32% ke Anies, 37% ke Prabowo, sementara 14% itu ke Ganjar Mahfud. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan di mana Jawa. Itu di mana saja sebenarnya. Jawa itu kalau survei kami sebelumnya itu kan adanya di sekitar yang saya tunjukkan dulu yang data Banten itu 40% ke Amin dan 41% ke Prabowo. Ini benefit buat Anies dan Prabowo. Kemudian di Jakarta itu dominan Anies. Meskipun di situ ada Mahfud, tapi dominan Anies. Meskipun angka angka respon yang tidak menjawab itu cukup tinggi juga. Kemudian Jabar 30% Anies, 45% ke Prabowo. Nah, kalau kita lihat 2019 bagaimana dukungan peta suara antara Jokowi Prabowo, itu kan Jawa Barat seluruhnya mendukung Prabowo hampir 100%. Kalau saya katakan 90% lah. 20% waktu itu suara Prabowo di 2019 itu mencapai 90%. Hampir 90%. Mohon maaf ya. Saya berarti antara 8% dan 90%. Nah, dengan peta ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan pilihan di Jawa Barat. Pertama, kenapa? Karena Jawa Barat cenderung ada PKS, di sana ada PKS, di sana ada tokoh-tokoh agama, pesantren-pesantren. Kita tahu bagaimana waktu zaman Prabowo itu orang Lomas dari Tasikmalaya itu militasi sekali, 212. Nah, itulah yang menjadi sumber pendukung-pendukung antara dua paslon ini. Saya kami tidak terlalu dalam untuk melihat bagaimana segregasi pilihan itu dari mana asalnya, apakah dari pilihan dari masyarakat yang kemarin ikut Lomas 212 dan sebagainya. Kita bisa tidak sampai sedalam itu, tapi kalau dari partai politik kita bisa lihat. Nah, Jateng itu dikuasai oleh Ganjar, 31% Prabowo, hanya 21% saja, tapi itu cukup bagus sebenarnya. Cuma peran Boyo itu kan seharusnya jadi signifikan seharusnya ya. Di situ ada siapa? Ada Gus Imin. Itu seharusnya bisa menjadi pendorong. Terus siapa itu putranya Mbak Maimun? Gus Baha. Gus Baha. Ya, Baha. bukan Gus Baha, satu lagi. Saya lupa namanya. Beliau kan tapi yang putranya Mbak Mai, ada salah putra beliau yang menikah tidak saya ke Anies, itu seharusnya bisa lebih kuat lagi dorongannya untuk meningkatkan suara Amin di Jateng. Di Jogja
38% di Jatim 34 ya, dan 38%. Ya meskipun data ini dari 2.500 dengan angka 2% margin of error itu masih bisa dibaca seimbang Pak. Kenapa kemudian di Jawa Timur Prabowo masih cukup kuat, sementara Gus Imin kan relatif di situ ada siapa? Ibu Khofifah. Bagaimana Ibu Khofifah adalah ketua muslimat NU yang memiliki suara modal politik cukup kuat, pengaruh politik cukup kuat untuk di akar untuk masyarakat. Inilah yang kemudian berpengaruh terhadap dukungan Prabowo. Namun secara umum kita lihat persaingan sangat ketat di Jawa antara Anies dan Prabowo. Jadi Jawa itu bagaimana sentrumnya? 56% pemilih ada di Jawa, menguasai Jawa, maka wilayah-wilayah sekitarnya akan diikuti. Dia hanya menjadi penebak suara. Seperti Sumatera misalnya, dalam laporan ini menunjukkan sebagian besar adanya kami. Luar Jawa 37,9%, 32,5% itu adanya preferensi. Tapi beda khususnya ada di Pulau Jawa. Kemudian Bali Nusra itu menjadi ya Prabowo. Kemudian Jawa, Kalimantan ya, Kalimantan itu ada di ini Kalimantan secara umum. Kalimantan Kalimantan Tengah itu relatif PDIP itu Ganjar cukup kuat di sana, Prabowo di sana, kecuali Kalsel itu Anies, Kaltim. Tapi kalau kita perhatikan di akar rumput di Kalimantan, contoh di Kalbar, kalau datang ke sana, itu saya pengen pemilih yang ini pemimpin cerdas, sudah bosan dengan pemimpin yang pembohong. Bahasa mereka seperti itu, bahasa mereka. Jadi masa akar rumput di bawah itu sudah secara tegas tidak lagi teteh alih-alih malu mengungkapkan kata-kata ini. Artinya ada kekecewaan cukup dalam terhadap pemerintahan saat ini. Nah, seharusnya, tapi bagaimana? Nah, inilah anomali masyarakat kita. Di satu sisi mereka kecewa, tapi di satu sisi masih ada budaya permisivisme. Tradisi serangan fajar itu cukup kuat, masih cukup signifikan di masyarakat kita. Jadi tidak heran nanti kalau misalnya di dalam pemilu serangan fajar itu masih cukup mewarnai, masih cukup signifikan. Kenapa itu saya bisa katakan itu? Pada pilkada-pilkada yang beberapa bulan dilaksanakan di tahun lalu, itu serangan fajar cukup kuat, dari angka 100 sampai 500. Sudah saya memperhatikan itu. Ada kasus, saya contoh kasus, misalnya ada salah satu seorang calon dari salah satu partai. Mas, saya ini sudah 1 tahun membina masyarakat, tapi ketika datang serangan fajar itu 1 hari selesai. Ini jadi persoalan juga sebenarnya dalam masyarakat kita. Artinya apa? Meskipun dia misu-misu, marah-marah masyarakat kita, tapi kalau sudah kena serangan fajar, masuk angin sudah. Itulah karakter pemilih kita, terutama karakter pemilih yang ada di rural atau akar rumput. Ini saya pikir ini nanti bisa dibaca di laporan yang diberikan, baca provinsinya dari mana. Kemudian berdasarkan partai pilihan, ini kalau kita lihat di sini Demokrat, Garuda, Gelora. Jadi saya ingat 2017 itu ada ketidaksambungan, artinya pemilih partai itu tidak paralel atau tidak otomatis menjadi pemilih calon gubernur. Artinya apa? Orang bisa saja memilih partai PDIP,
memilih Partai Golkar. Tapi ketika dia memilih presiden, dia akan memilih calon yang lain, tidak memilih partai yang diusungnya. Sesungguhnya isu-isu tentang koalisi partai itu adalah isu bukan isu akar rumput, kalau pengamatan saya. Jadi data ini menunjukkan hal yang demikian. Demokrat, Gelora, Gerindra 10, oke. Nasdem 80%. Tapi mudah-mudahan data ini buruh 50%, Demokrat 39, 41 ke Prabowo, Garuda 50, 35 ke Prabowo, Garuda ini sebenarnya kunci dari Gerindra sebelumnya di 2019. Kemudian Golkar 23% ke Anies, 23% ke Prabowo, 17% ke Mahfud. Hanya Gerindra yang cukup solid sepertinya 80% ke Gibran, ke Prabowo Gibran, dan 10% ke Anies. PKB 72% ke Anies, 72% ke Prabowo, 7,4% ke Ganjar Mahfud. PKS 50% ke Anies, ya. P3 demikian juga. Saya hanya ingin berbagi pengalaman dari berdasarkan 3 TV. Berdasarkan survei-survei yang saya lakukan, pemilih yang cukup solid sebenarnya adalah pemilih PKS. Pemilih partai non PKS itu sifatnya promes. Masa mengapa masih bisa berubah? Simbolnya terlalu tinggi. Dia bisa berubah. Tidak ada pemilih seloyal pemilih PKS solid. Pemilih tidak ada mekanisme yang dapat partai melakukan mobilisasi suara oleh pemilih partainya, itu tidak seperti PKS. Jadi kalau kita bicara data dengan swing voters yang ada, maka sesungguhnya data ini menunjukkan masih akan swing voters yang tadi 40,sekian% atau 30,sekian%. Seperti itu. Kemudian kemana pendukung Jokowi berlabuh? Nah, ini pertanyaan ini. Pemilih Jokowi dan Maruf Amin itu cenderung memilih Prabowo. Sementara ke Anies hanya 22,5%. Pemilih Prabowo Sandiaga itu cenderung memilih Anies dan Prabowo, sementara yang belum punya hak pilih itu belum ada pilih. Ini anak-anak usia 16 tahun pada saat sebelum wawancara atau pemilu dilakukan itu akan cenderung memilih Prabowo. Nah, tadi saya sampaikan belum tamat SD, SMP, itu kan isu-isu gemoy segala macam itu cukup sayangnya cukup berpengaruh. Untuk head to head terlihat bahwa ini yang mengkonfirmasi kemana swing voters berlaku. Ketika head to head Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dihadapkan dengan Prabowo Subianto, kelihatan suara swing voters itu cenderung memilih Anies. Bab Prabowo ketika head to head. Kalau berhadapan Ganjar Prabowo, maka sebagian besar pemilih Prabowo akan ke Anies. Kalau Anies Prabowo, maka pemilih Ganjar itu seperti terbelah antara Anies dan Prabowo. Tapi kalau head to head Anies Ganjar, maka pemilih Prabowo sebagian besar ke Anies. Kalau hubungan antara Ganjar dan Prabowo, maka pemilih Anies akan ke Prabowo karena memiliki irisan sesungguhnya yang sama beda dengan Ganjar. Data ini menunjukkan demikian. Nah, kalau ini
Itu peta elektoral masing-masing paslon dari data-data yang kami sampaikan, bahwa sesungguhnya meskipun potensi swing voters dari masing-masing cukup tinggi, tapi apabila berlaku 2 putaran dan head-to-head terjadi antara Anies Prabowo, Anies Ganjar, Ganjar Prabowo, itu suara swing voters cenderung akan menjatuhkan pilihan politik kepada Anies pasca Anies. Demikian juga dengan partai politik ini kita lihat komposisinya 2002 bulan Februari yang akan datang ya, yaitu PDIP masih cukup signifikan, Golkar juga saya pikir tradisional saja, masyarakat masih belum berubah karena sehingga masyarakat pilihan politik tidak akan berubah secara instan ya. Beda kita ini kan ya sudah, daripada susah-susah saya pilih PDIP karena dari dulu saya PDIP hanya pada situ. Begitu dilakukan sangat kita kalau bicara tentang politik partai nggak akan berubah sendiri kan. PKB juga demikian, Nasdem juga demikian, PKS 8,6%, yang Demokrat dalam pemilu yang akan datang diprediksi cukup signifikan juga naiknya menjadi 7,7% dan sebelumnya turun drastis, tapi belum bisa mengulang success story di 2004 sampai dengan 2009 itu sukses story Demokrat, dan setelah itu tidak pernah lagi sepertinya. Nah ini kalau bisnis sampel saya pikir nanti bisa dibaca di masing-masing. Koordinasi dengan Capres berdasarkan responden kami dan KPU tidak berbeda jauh. Secara metodologi artinya bisa bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan membaca kesimpulannya. Silakan bisa dibaca dari orang. Jadi apa yang bisa kita baca dari data ini, bahwa Pilpres yang akan datang masing-masing paslon itu masih memiliki potensi swing voters yang signifikan, dan harapan untuk satu putaran seperti yang disuarakan oleh paslon masing-masing paslon itu masih jauh dari harapan. Semuanya masih bersaing ketat, belum ada data, belum ada suara yang solid. Meskipun dari potensi maksimal dari masing-masing paslon itu antara 20 sampai 30%, kurang dari 40%. 30% paling tinggi menurut saya dari data ini signifikan adalah 35%. Karena kita tidak tahu 35% antara 35 sampai 37% itu sudah cukup tinggi. Tidak ada yang sampai 40%. Kalau melihat dari margin error survei ini dan perubahan-perubahan yang ada, Jawa bagaimanapun masih menjadi sentrum, masih menjadi pusat, masih menjadi magnet untuk menanam pilpres di 6 provinsi yang ada. Di wilayah sekitar Sumatera, Kalimantan itu akan menjadi penebalan paslon. Apabila kalah di Jawa, maka wilayah signifikan yang ada di luar Jawa dan tidak signifikan mendongkrak, itu terbukti. Jadi metodenya ada di Jawa, masih tetap basis tradisional suara. Banten, Jabar, dan Jatim antara persaingan antara Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto bersama Gibran. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian paparan dari kami atas hasil survei yang dilakukan oleh Stafol di bulan Desember, sampai dengan minggu awal di bulan Januari. 4 bulan minus pemilu, hari-hari 4 bulan sebelum Pilpres. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.